Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 12 Februari. Ya, kita lihat Bitcoin lagi berada di kisaran 21.690 dan so far volume perdagangannya sangat-sangat kecil. Kemarin Bitcoin sempat drop sampai 21.500 dan sekarang udah sedikit mengalami recover, teman-teman. Besok kita akan dapat closing time frame weekly yang sangat penting karena ini bisa menentukan kemana arah pergerakan selanjutnya terhadap Bitcoin. Dari kalender ekonomi kita bakalan ada data CPI untuk hari Selasa. Ini penting buat kita lihat ya. Kalau kita lihat dari data CPI ini menunjukkan bahwa inflasi diprediksi bakalan turun lagi ke 5,2%. Ini sesuai dengan perkiraan banyak analis, teman-teman. Dan ya, di hari Rabunya kita masih akan dapat CPI lagi dari Inggris. Kalau di hari Selasa dari Amerika, dari hari Rabunya itu di Inggris. Dan sama-sama menunjukkan penurunan sekitar 0,3%. Kalau kita lihat dari forecastnya. Sementara The Fed sudah menaikkan suku bunga di bulan ini ya. Bulan ini kemarin suku bunga sah naik 25 basis point dan data ini menunjukkan inflasi di Januari. Jadi bukan untuk Februari atau ya ini datanya terakhir Januari. So masih ada kemungkinan untuk inflasi mengalami tren penurunan kembali, teman-teman, untuk saat ini. Sementara dari beberapa teman yang udah sharing, thank you banget udah sharing, katanya Rusia pangkas produksi minyak. Ya benar, kalau kita lihat dari beritanya, 500.000 ini bakalan dipangkas, tapi ini per Maret. Artinya adalah ya bulan Maret itu baru mereka pangkas. Otomatis harga-harga minyak di pasaran itu bakalan lebih mahal ke depannya. Ya, minyak bakalan lebih mahal karena Rusia sendiri juga dia di-ban oleh banyak negara di Eropa sehingga mungkin mereka nggak bisa ekspor lagi. Jadi ngapain produksi banyak-banyak minyak? Jadi mereka kurangi tuh supply-nya, mereka kurangi produksi minyaknya. Jadi supaya yang make ya yang di internal dan juga negara-negara yang nggak nge-ban mereka aja. Oke, sehingga ini menyebabkan harga minyak masih bakalan naik ke depannya. Jadi ini yang kita harus waspadai untuk saat ini. Inflasi bisa naik bisa turun kalau menurut aku karena minyaknya baru akan naik di bulan Maret. Jadi untuk ya minyaknya baru eh, mereka baru pangkas minyak itu di bulan Maret. Jadi kemungkinan untuk data inflasi saat ini bisa aja turun. Em, kalau memang mobilitas masyarakat sekarang masih cukup tinggi, ya bisa aja menguat lagi, teman-teman. Jadi ya ya ini bisa bisa jadi mix ya. Entah dia naik atau turun. Jadi ada beberapa hal yang kita pertimbangkan juga. Oke, itu dari inflasi hari Selasa, bisa di-note hati-hati CPI. Biasanya market cukup volatile. Dari berita yang lain, akhirnya Microsoft ini membubarkan tim mereka ya, tim mereka atau band mereka di industri Metaverse Project. Kita tahu kemarin Microsoft ini dia udah banyak layoff karyawan karena memang ya masalah daripada pendanaan, masalah inflasi dan The Fed juga menaikkan suku bunga. Ini menyebabkan ya banyak orang yang akhirnya terdampak. Ada 10.000 karyawan mereka di layoff oleh Microsoft dan salah satunya yang membidangi bidang Metaverse. Ada 100 member atau 100 tim ya, 100 orang tim yang akhirnya kena dampaknya juga. Nah, ini berdampak sama project Metaverse mereka. Jadi mereka udah bubarkan. Kalau kita lihat dari beritanya di sini, mereka ingin fokus katanya untuk dapat profit di short term aja deh. Mereka prioritaskan untuk project jangka pendeknya aja. Karena Metaverse itu membutuhkan eh, prospek jangka panjang atau project jangka panjang sehingga mereka nggak bisa untuk saat ini develop projectnya dengan maksimal, teman-teman, karena memang itu tadi masalah ketenaga kerjaan yang mereka udah cut beberapa sehingga metaverse yang sifatnya konseptual world atau dunia konseptual yang ada di internet ini bakalan memerlukan waktu yang lama untuk di develop dan ini akan memakan banyak dana sehingga mereka nggak mau keluar uang banyak-banyak sekarang. Jadi itu yang diambil
kebijakan yang diambil oleh Microsoft. Dari berita yang lain, ini ada Kongres harus bertindak untuk melindungi industri kripto domestik dan juga konsumen AS yang sekarang akan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan yang tidak tersedia di AS. Ini dari Jesse Powell. Jadi dia bilang gini, kita tahu kemarin Gary Gensler laku daripada SEC ya. Tim dari SEC mereka melakukan razia kepada banyak exchange, centralized exchange, teman. Kemarin si Kraken itu dapat dapat denda daripada SEC karena dianggap melanggar kebijakan dari regulator di Amerika Serikat, dan saat ini staking dilarang. Dan juga ini bakalan men-trigger yang namanya unstake yang terjadi tiba-tiba di platform mereka. Jadi kemarin-kemarin orang-orang yang staking di sana itu tiba-tiba unstake. Nah, masalahnya adalah apakah orang-orang yang unstake ini bakalan tetap hold barang mereka atau enggak. Itu yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang mungkin terjadi. Mereka mungkin jual karena ya apa gunanya mereka hold barang itu kalau dia enggak meningkat untuk harganya, teman-teman. Jadi ini regulasi yang sangat ketat ya, karena mereka dari Amerika Serikat sendiri itu mau melindungi mata uang dolar. Bayangin banyak orang-orang yang mendepositokan atau yang staking kripto mereka, dan ternyata itu profit lebih lebih besar daripada daripada profit yang mereka dapat kalau mereka beli bond atau deposito di US dollar. Kan ini mengganggu dolar ya. Jadi mereka nggak mau itu terjadi, sehingga ya kripto dihajar habis-habisan oleh SEC saat ini. Dan regulator akan banyak menyerang centralized exchange, kemudian decentralized mungkin kena juga. Tapi mungkin yang paling terdampak itu adalah exchange-exchange yang memperdagangkan kripto mereka di Amerika Serikat. Terus juga stable coin itu hati-hati, dan juga privacy coin. Koin-koin yang sifatnya privacy yang orang nggak bisa melacak ini transaksinya kemana, terus ya itu berbahaya buat SEC. Dari berita yang lain, Fed Governor Waller ya, Christopher Waller itu mengatakan crypto ecosystem ini ya ini sangat-sangat potensial, tapi dia menegaskan hal yang demikian. Sebenarnya dari Christopher Waller itu cukup mengagumi untuk perkembangan yang terjadi saat ini, teman-teman. Dia bilang bahwa kripto ini sangat membantu ya digital money, decentralized, dan juga dia kagum dengan teknologi yang ada di dalamnya, di mana aplikasi-aplikasi itu bisa bergerak di atas dari blockchain, di apps contohnya. Jadi ada smart contract-nya, ada banyak fitur-fitur yang sangat keren dari teknologi ini. Tapi dia cuma menekankan, jika suatu hari tidak ada orang yang percaya sama Bitcoin, sama kripto, lalu ya jangan salahkan mereka kalau 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 aset mereka bisa jadi nol, teman-teman. Jadi intinya gini, The Fed itu mau bilang bahwa Christopher Waller itu mau bilang bahwa kripto ini bagus, tapi kalau suatu hari orang-orang tidak lagi percaya sama kripto, ya jangan jangan salahkan mereka, jangan salahkan The Fed ya soal soal masalah tersebut, teman-teman. Jadi itu yang dia katakan. Artinya adalah ya jangan jangan salahkan kita. Kita udah ngasih tahu nih kalau kripto ini berbahaya bla 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 bla. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya fun ya bisa dibilang. Terus dari berita yang lain, ini ada berita soal Tether, Tether, Tap kantor. Nah, jadi Tether ini dia bilang bahwa saat ini kondisinya itu mereka sedang dibantu oleh kantor Fitzgerald, helping untuk bond mereka. Jadi mereka punya portfolio bond di Amerika Serikat security ya. Dan ya ini dibantu oleh salah satu company di sana. Artinya adalah perusahaan institusi di Amerika Serikat itu tidak fanatik untuk ngeban kripto. Mereka justru mau bekerja sama dengan Tether. Hanya saja yang jadi masalah adalah regulator. Regulatornya yang masih dalam kondisi yang ya bisa dibilang tidak bersahabat lah sama project-project seperti stablecoin dari USD ya, yang dari Tether ini, dan ini tentunya bisa menjadi masalah di kemudian hari. Tapi kita lihat semoga semuanya bisa
lebih baik lagi ke depannya karena regulasi ini nggak bisa dilawan, teman-teman. Jadi benar-benar kripto itu harus tunduk sama regulator. Jadi gitu dari beberapa news. Untuk Bitcoin gimana? Oke, ini udah naik lagi ya. Tadi ada di kisaran 21.690 something, sekarang udah di 21.800. Jadi kemarin aku ngepost analisa soal Bitcoin. Aku bilang ya Bitcoin ini masih akan naik, masih kemungkinan akan naik. Jadi potensinya bisa naik sampai 22.300 something, teman-teman. Dan posisi kemarin itu Bitcoin ada di kisaran 21.500. Kita akan bahas ya. Bitcoin di time frame weekly ini bakalan sangat penting untuk closingnya. Kalau menurut aku Bitcoin bisa naik lagi sampai 22.300, itu sudah menjadi indikasi yang positif. Artinya kita hanya berpeluang untuk koreksi wajar dan kemudian melanjutkan tren penguatan. Kalau kita lihat dari chart Binance, ini lebih clear. Bitcoin saat ini lagi menguji yang namanya EMA 200. Posisi Bitcoin ini cenderung ketahan. Ini mirip seperti yang terjadi di Agustus 2022. Bitcoin pernah ketahan juga di level EMA 200 tersebut, dan ya posisi saat ini kita cenderung masih ngetes. Ini nggak bisa ya. Oke, kita hapus yang drawingnya. Nah, ini Bitcoin lagi ngetes level EMA 200. Nah, di bulan Agustus 2022, itu rejection terjadi sangat keras terhadap Bitcoin. Volume perdagangannya pun besar, teman-teman. Dan kemarin, di Bitcoin sendiri itu nggak terlalu keras. Ini agak unik nih kalau menurutku. Jadi ketika Bitcoin menyentuh level tersebut, itu ternyata nggak terlalu kuat untuk tekanan sellernya. Oke, terus 2 minggu sudah, kita akan lihat closing time frame weekly nanti seperti apa. Dan untuk saat ini posisi Bitcoin cukup terkoreksi. Makanya di sana saya bilang ini waktu yang ideal buat beli sebenarnya. Ketika Bitcoin kemarin di 21.500, tapi saya bilang sih targetnya hanya untuk short term saja, karena saya melihat ada potensial Bitcoin masih bisa terkoreksi buat turun. Oke, jadi kita akan lihat ya di time frame 1 jam. Kalau dari 4 jam sih pergerakannya seperti itu, dan so far saya kira cukup menarik lah buat Bitcoin saat ini. Kalau dia bisa balik naik lagi ya sampai ya mungkin ke 21.300 lah, bisa naik retrace sampai sini aja, teman-teman. Nggak perlu tinggi-tinggi, retrace sampai sini. Kalau at the end dia gagal tembus level ini, barulah dia kembali melanjutkan tren penurunannya. Jadi yang saya maksud di Telegram itu seperti itu. Jadi ya kalau teman-teman baru masuk sekarang, ini udah naik lumayan sih. Kalau udah masuk di harga kemarin 21.500 ya lumayan, bisa udah cuan tuh sekian persen. Eh Kalau dari saya sendiri sih ingin melihat seperti apa kondisi daripada market hari ini. Karena market hari ini itu akan sangat menentukan posisi Bitcoin di closing time frame weekly besok. Kalau Bitcoinnya mampu closing sedikit di atas, mungkin dia bisa naik ke 22.300, itu bisa menjadi indikasi yang positif buat Bitcoin untuk kedepannya kembali menguat. Karena kemarin Bitcoin udah turun sampai EMA 200, dan ini kesempatan Bitcoin buat testing level tersebut. Ini salah satu skenario ya. Skenario bullishnya si Bitcoin. Kalau Bitcoinnya turun sampai level tersebut dan dia ketahan di sini, mungkin di sini dia akan membentuk candle reversal untuk hari ini, closing time frame daily-nya, itu bisa aja menjadi sesuatu yang positif buat pergerakan Bitcoin ke depannya. Apalagi dari prediksi inflasi masih bakalan turun. Artinya adalah ada kemungkinan Bitcoin masih bisa rally. Tapi kita juga harus mengantisipasi kalau inflasi ternyata nggak terjadi penurunan, teman-teman. Bisa aja inflasi naik. Terus apa yang kita harus lihat? Kalau inflasi naik, maka ya Bitcoin posisi saat ini itu bisa aja hanya membuat retracement saja. Makanya di analisa kemarin, di analisa di Telegram itu saya bilang ya Bitcoin masih ada potensi buat naik. Kalau dia naik setidaknya sampai 22.300, karena pertimbangan saya di level tersebut itu ada resistance yang mungkin akan sangat kuat ya. Kalau teman-teman beli di harga kemarin udah di bawah ya bisa bisa cuan 4%, 4,5%.
Jadi, let's say kalau nanti closing kita nggak terlalu baik, Bitcoin closing mungkin di harga sini 22.000 atau mungkin di bawahnya. Nah, itu kan nggak positif tuh. Jadi kita hanya expect Bitcoin testing level resistance di 22.500 ini, kemudian dia kembali terkoreksi turun, teman-teman. Tentunya penurunan ini mungkin karena data inflasi juga mengalami posisi penguatan. Artinya the Fed masih ada potensial buat kembali agresif ke depannya. Maka kalau itu yang terjadi, skenario bull trap ini terjadi terhadap Bitcoin, dan ini mungkin cukup mirip sama yang terjadi di bulan April 2022. Bitcoin sempat breakout dari MA 200, kemudian nggak berlangsung lama Bitcoin balik turun lagi dan membuat penurunan yang sangat signifikan. Dan posisi saat ini juga mungkin bisa terjadi seperti demikian, ditunjang dengan beberapa news buruk ya. Seperti yang kita lihat, SEC gencar menyerang centralized exchange, kemudian ada hutang jatuh tempo juga dari Amerika Serikat yang bakalan rame lagi mungkin di bulan Maret. Ya, hutangnya di bulan Juni sih expired, tapi bulan Maret, April, Mei itu bakalan udah rame tuh kebijakan-kebijakan Kongres yang bakalan dilakukan oleh Amerika Serikat ke depannya. Jadi ya hati-hati aja buat teman-teman di market. Kalau nanti ada penurunan, ya jangan lupa buat cicil barang. Kalau menurut saya sih harga ideal buat Bitcoin kalau dia turun ke 19.000 aja, 19.500 itu udah ideal buat teman-teman cicil lagi ya. Kalau sekarang mungkin kita lebih kayak wait and see dulu deh. Masih ada potensi naiknya ke pendek, tapi mungkin nggak bakalan lama. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat analisa kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, tulis saja langsung di kolom komentar. Kalau ada, mungkin teman-teman punya pandangan berbeda, yuk kita sama-sama diskusi aja. Tulis saja langsung di kolom komentar dan coba kita pertimbangkan lagi ke depannya, kira-kira masuk akal atau enggak, relate atau enggak. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.